Meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak lantas membuat para sahabat berhenti menebarkan hidayah Islam di muka bumi. Maka sesuai janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi Romawi dan Persia akan ditaklukkan Islam. Maka sejak itu kaum muslimin begitu yakin bahwa kedua negeri adidaya itu kelak akan ditaklukkan dan dibebaskan. Sejarah dengan nama Perang Yarmuk. 400.000 pasukan terhimpun di kubu Romawi, terdiri dari orang-orang Romawi dan kaum Nasrani bangsa Arab yang mendiami negeri Syam, berhadapan dengan 40.000 pasukan muslimin. Sebuah kondisi secara kasat mata terlihat tidak imbang. Semangat inilah yang pelan-pelan berhasil menjatuhkan kekuatan Romawi. Satu persatu panglima perang Romawi berguguran. Kondisi ini membuat khawatir Raja Arab Ghassan, Jabalah bin Aiham. Negeri Romawi yang telah menaungi kerajaannya tak lagi bisa diharapkan. Kaisar Heraklius meninggalkan medan perang, menyelamatkan diri menuju kota Konstantinopel. Maka tak ada jalan lain bagi Raja Jabalah. Ia pun mengikuti jejak Kaisar Romawi, meninggalkan medan perang tetapi tidak ke Konstantinopel. Jabalah bergerak ke daerah lain di Syam. Anju binafsika ya Jabalah. Anju binafsik. Romawi telah takluk pada kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan Raja Arab Syam, Jabalah bin Aiham, dalam pelariannya? Bantu muslimin sejak awal dalam perang Romawi, tentu keadaannya akan lain. Jabalah pasti mendapatkan kemuliaan dalam Islam di negeri Syam. Namun sebagai seorang raja, ia masih memikirkan kekuasaannya. Apakah ia tetap seorang raja setelah muslim? Ansahukum bil Islam. Wa atruku dini. Namun tidak ada jalan lain. Ia pun bersyahadat di depan panglima besar muslim di Syam itu. Aslim. Limadha tuslimu wa ta'udu malikan kama kun. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka atas saran sang panglima muslim, Jabalah datang ke Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab sekaligus mengumumkan keislamannya dan untuk mengetahui nasibnya. Khalifah Umar menerima kedatangan itu. Tetapi kedatangan Jabalah bin Aiham yang membawa keluarga, membawa pasukannya dalam jumlah yang tidak sedikit, datang itu cukup membuat perhatian masyarakat Madinah cukup besar. Karena Jabalah bin Aiham datang dengan gaya dia sebagai seorang pembesar ala Bizantium. Karena dia biasa bergabung dan melihat kebesaran Kaisar Romawi, maka itu yang dia tunjukkan. Sejarah menyebutkan bahwa dia datang dengan memakai mahkota, kemudian masyarakat, kemudian belum pakaiannya. Pasukan yang bersama dia itu bahkan pakaiannya itu dihiasi dengan perak. Ini luar biasa, ini sebuah kemewahan yang dalam Islam dilarang. Jangankan manusianya, bahkan kuda mereka itu juga dihias dengan perhiasan, di mana ini kendaraan, berarti kendaraan pun dengan aksesoris yang luar biasa, kemewahan, bahkan bukan hanya pelana yang dihias, sampai ekor kudanya sampai dikepang dalam ini, artinya dia menampilkan sebuah kemewahan, sebuah kebesaran yang dia pikir, ini juga kebiasaan, bahwa masyarakat yang belum berislam atau belum baik berislamnya, dia berpikir bahwa kebesaran itu adanya pada penampilan. Karenanya biasanya orang yang belum baik Islamnya, yang dia perhatikan penampilan.
Maka Jabalah pun kemudian menetap hingga datang musim haji. Sebagai seorang yang baru saja memeluk Islam, Jabalah tak mau melewatkan kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Tapi sebagai orang yang baru memeluk Islam, ilmu agama dan keimanan Jabalah belum teruji. Winya, لقد لطمت أخا فزارة لطمة أسالت دمها فليس إلا أن ترضيه أو أن يرد اللطمة بلطمة هذا ما أمر به أمير المؤمنين إنما جئت وأسلمت ووعدت بالبقاء ملكا على عرب الشام. Maka Khalifah Umar bin Khattab memutuskan hukum kisos atau hukum balasan. Khalifah meminta kepada Jabalah agar meminta maaf pada orang yang ditampar, atau ia harus menerima kisos atau dibalas dengan tamparan yang sama di depan umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Bagi kalian ada kehidupan pada kisos, wahai orang-orang yang mau berpikir. Para ulama mengatakan kisos itu diantaranya adalah orang dihukum mati. Kalau ada orang menghukum sengaja, membunuh sengaja, maka dia dihukum mati. Artinya orang mati. Tapi bagaimana Quran mengatakan dengan kisos ada kehidupan? Pada orang itu mati ketika dihukum kisos. Ya, karena dengan matinya satu orang, maka ini menjadi jaminan keamanan bagi sekian banyak masyarakat yang tidak terganggu oleh orang jahat ini. Maka dari itu Allah mengatakan bahwa dalam hukum kisos ada kehidupan. Bahkan Quran mengatakan kisos itu sebenarnya sebuah kewajiban. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Bayangkan bahwa selama ini kita memahami tentang kata kutiba alaikum yang artinya diwajibkan, itu pada ayat siam, kutiba alaikumus siam, diwajibkan siam Ramadan. Ternyata Allah menggunakan kata yang sama untuk mewajibkan kisos. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan pada kalian kisos pada korban pembunuhan. Kisos itu bukan hanya pada masalah hukuman mati, bukan hanya orang kemudian mati kemudian dikisos. Istilah kisos sebenarnya adalah artinya orang melakukan perbuatan dan dibalas dengan perbuatan yang sama. Makanya Quran juga mengatakan al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni, dan ada mata dengan mata, ada hidung dengan hidung, ada telinga dengan telinga. Bahkan Quran mengatakan wal juruha kisos. Pada luka ada kisosnya. Nanti semua ada hukumnya, tidak mesti harus luka harus dibalas dengan luka, tetapi artinya ada sebuah hukuman. Tapi Quran juga mengatakan ada hukuman kisos pada itu semuanya. Subhanallah, inilah ketika syariat Allah ditegakkan. Tentu kisos hanya sebagian dari syariat Allah. Ketika syariat Allah ditegakkan, maka Nabi memberikan jaminan tentang keamanan sebuah negeri. Amruka Jalalatul Malik. Isma'. هيئوا أنفسكم بسرعة ودون أن يعلم أحد سنغادر عند الفجر هيا بسرعة. Ketika Umar bin Khattab menjalankan syariat Islam dengan mendudukkan dia dengan kedudukan yang sama, timbul egonya, timbul sombongnya. Dia tidak mau menerima yang ini, yang lain saya terima, tetapi yang ini saya tidak bisa terima. Akhirnya tidak terimanya dia dengan aturan Allah, dengan hukum Allah. Justru ini yang menutup hidayah Allah, sehingga ketika dia pulang kembali ke negerinya dia murtad. Nauzubillahi min dzalik. Ini persis ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harf. Banyak sekali di antara manusia itu yang menyembah Allah di tepian jurang. Maksudnya apa? Fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau seandainya dia itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka hatinya juga tenang, senang dia. Oke, kalau ini saya terima nih, saya maulah kalau berislam dengan yang ini. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau seandainya dia lihat ada aturan Islam, hukum Islam yang dia saya nggak mampu, kalau yang ini saya nggak mau, mosok ini saya kerjakan, ini yang ini tidak, yang ini saja. Maka subhanallah, Allah sebutkan khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang seperti inilah kerugian yang nyata. Jadi pelajaran penting buat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh manusia seperti Jabalah ini tadi. Betapa sebenarnya hidayah sudah masuk ke dalam dirinya. Bahkan dia rela untuk pergi ke Madinah, mengikrarkan Islamnya. Setelah itu berangkat haji, tapi ternyata dalam hatinya masih pilah-pilih. Kalau ini saya mau, kalau ini tidak, kalau ini saya mau, kalau ini tidak. Ternyata ketika dia memilah-milih hukum Islam ini, justru ini yang menutup hidayah di dalam hatinya. Maka
kalau ada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah, kami dengar ya Allah, kami taati. Maka ketika mampu untuk menaatinya, maka Allah akan menurunkan rahmat dan cintanya kepada kita. Raja Jabalah bin Aiham akhirnya murtad. Dia tidak siap menerima hukuman yang sebenarnya menjadi ujian atas keislamannya. Raja Jabalah bin Aiham memiliki sifat sombong yang belum hilang. Teguran buat kita yang di dalam hatinya hanya ingin menampilkan kebesarannya, kemewahannya seperti Jabalah. Hanya gara-gara diinjak pakaiannya, maka dia murtad. Apa yang membuat dia marah? Dia berpikir dia seorang raja, padahal ia sedang berada di hadapan Ka'bah. Kesombongan seringkali menghalangi hidayah, bahkan menutup hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil apapun kesombongan. Bahkan Allah berfirman, kesombongan itu selendangku, maka janganlah ambil hak Allah. Ketika Jabalah masih memiliki sifat itu, maka tertutup kembali hidayahnya. Maka seorang muslim harus memiliki hati yang tawadu dan rendah diri, karena kesombongan mengantarkan kita pada keburukan yang tidak terbayangkan. Andai saja Raja Jabalah menyingkirkan kesombongan dan keangkuhannya, tentu nasibnya akan lain. Kualitas seorang hamba di hadapan Allah itu bukan hanya sekedar dihitung dari kepemilikannya terhadap dunia, atau dia tidak memiliki dunia, jadi tidak dilihat dari sisi dunianya, tapi dilihat dari sisi takwanya. Maka inna akramakum indallahi atqakum, yang paling berkualitas, yang paling mulia antara hamba satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Dan ketika kita melihat ketakwaan ini pun berbeda antara satu dengan yang lain. Kaidah mengungkapkan bahwa al-jaza ala qadril masyaqqah, bahwa balasan dari Allah itu sesuai dengan berat atau tidaknya seorang hamba melakukan satu perbuatan ibadah. Kita pernah dengar mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal bahwa, Bilal, terompahmu sudah aku dengar di surga. Ternyata Bilal dapat keutamaan jaminan masuk ke dalam surga. Maka Rasul bertanya, ya Bilal, sebabnya apa? Lalu subhanallah, kita lihat sekarang jawaban Bilal itu. Ketika ditanya begitu, Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku kerjakan yang lebih membuat aku bangga, kecuali di saat aku batal maka aku wudu. Setelah wudu itu aku sholat semampuku. Begitu terus. Kalau kita lihat sekarang, wudu amalan sesuatu yang mungkin kecil. Tapi kalau kita lihat, tarik ke belakang, bagaimana wudunya Bilal? Dia harus mencari tempat sumber air. Di tempat itu dia harus wudu jauh dari pemukimannya. Setelah balik lagi, kalau seandainya batal lagi, dia balik lagi ke tempat itu. Tapi dia jaga terus, dia kerjakan. Maka ternyata itu yang bisa mengangkat derajatnya. Kalau kita kembalikan kepada kisah Jabalah ini tadi, andaikan dia saat itu sebagai raja mampu menerima tamparan itu. Dan ketika seorang raja ditampar dengan rakyat jelata, itu sesuatu yang Masya Allah, luar biasa itu. Berbeda ketika seorang jelata ditampar dengan orang jelata. Ini seorang raja ditampar oleh orang jelata. Tetapi kalau dia ikhlas tunduk di bawah ayat Allah, kalau seandainya dia ikhlas menjalankan itu karena kepatuhannya kepada Allah, walaupun itu berat, mungkin tamparan itulah yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini merupakan salah satu nasihat juga kepada kita. Saat ini kalau seandainya di antara kita ada yang berat melaksanakan satu ibadah, kita harus yakin bahwa dengan beratnya melaksanakan ibadah itu justru mungkin itu yang akan membuat nilai ibadah kita luar biasa di sisi Allah. Mungkin ada di antara saudara sekalian yang mungkin ibu rumah tangga, yang harus mengurus rumah, ya, yang harus mungkin bekerja, mengurus suami, anak, dan lain sebagainya. Tetapi di saat itu kita mampu membuka halaman demi halaman dari Al-Quran, kita mampu membacanya, kita mampu untuk sholat duha di tengah kesibukan kita. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanding dengan santri yang kehidupannya setiap hari baca Quran, setiap hari sholat, tetapi di mata Allah, mana yang paling berat di antara mereka mengerjakan itu, itulah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Jabalah akhirnya tiba di Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur yang kini bernama Istanbul di Turki. Kaisar Romawi merasa senang karena wilayah Syam boleh saja telah ditaklukkan kaum muslimin, tapi ia berharap memiliki kekuatan sendiri untuk menghadapi kaum muslimin yang semakin luas wilayahnya. Maka Kaisar Romawi memberikan perlindungan pada Jabalah. Raja Jabalah ditempatkan di sebuah istana mewah di pinggir Selat Bosporus.
Maka kebesaran dan kemewahan kembali ia rasakan di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Namun kenyamanan hati Jabalah lambat laun mulai terusik. Meski kepalanya dihiasi mahkota dan tubuhnya dibalut pakaian mewah terbuat dari emas dan sutra, hatinya tidak dapat menyembunyikan kerinduannya pada negeri asalnya di Gosan, wilayah Syam yang sudah ditaklukkan kaum muslimin. Ia seorang raja, tapi kini terasing di negeri orang tanpa rakyat dan kekuasaan. Lebih dari itu, diam-diam hatinya merindukan Islam yang sempat ia rasakan, walau hanya sebentar saja. Kebesaran yang dimilikinya kini tak lagi memberinya kebahagiaan. Jabalah merindukan negerinya, keluarganya, dan keislamannya. Tapi Jabalah tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tetap berada di tempatnya, mengabdi pada sang kaisar hingga ajal menjemputnya. Jabalah mendapatkan ujian saat imannya belum siap, ilmunya belum banyak, imannya belum tebal. Ini pelajaran mahal agar umat Islam senantiasa mempertebal iman dengan ilmu Islam, karena cobaan akan selalu menyapa siapapun sebagai ujian imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ujian itu dihadapi dengan iman dan ilmu agama, maka ujian itu akan semakin mengangkat derajat seorang muslim. Bukan seperti Jabalah, ujian yang dialaminya justru menjatuhkan dia ke dalam kesengsaraan. Islam telah mengajarkan doa, "Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kami." Musibah dan cobaan boleh berat, sakit atau kecelakaan. Tapi cobaan dan musibah paling berat sebenarnya adalah ketika musibah menimpa agama seseorang.